Supriyanto dari kelas 10C, absen 13. Kami di sini akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Banjar Dan kehidupan sosial, terus politik dan ekonomi Kerajaan Banjar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan sebelumnya di Kalimantan Selatan dan Tengah, baik yang bersuara Hindu maupun yang berasal dari masyarakat Dayak. Salah satu kerajaan Hindu yang berpengaruh di wilayah ini adalah Kerajaan Nagara Daha, yang merupakan penerus dari Kerajaan Tanjung Puri dan Kerajaan Nagara Dipa. Pada akhir abad ke-15, Kerajaan Nagara Daha dipimpin oleh Maharaja Sukarama yang memiliki 3 orang putra dan 1 orang putri. Putrinya bernama Galuh Intonsari yang menikah dengan Pangeran Suryanata. Suryanata itu berasal dari Majapahit dan melahirkan seorang anak bernama Pangeran Samudra. Maharaja Sukarama menunjukkan Pangeran Samudra sebagai pewaris tahtanya karena ia menganggap putra-putranya telah layak memimpin. Keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan putra-putra Maharaja Sukarama, terutama Pangeran Tumenggung yang merasa berhak atas tata kerajaan. Setelah Maharaja Sukarama wafat, Pangeran Tumenggung berhasil membunuh kakaknya, Pangeran Mangkubumi, dan merebut kekuasaan dari Kerajaan Nagara Daha. Pangeran Samudra yang merasa terancam keselamatannya memilih untuk meninggalkan istana dan pergi ke daerah Banjar yang merupakan salah satu wilayah bawahan negara Daha. Di Banjar, Pangeran Samudra disambut oleh Patimasi, pemimpin setempat yang tidak mau lagi tunduk kepada negara Daha. Patimasi meminta Pangeran Samudra untuk memerdekakan Banjar dari pengaruh negara Daha dan mendirikan kerajaan sendiri. Pangeran Samudra menyetujui permintaan Patimasi dan mulai membangun benteng pertahanannya di daerah Kui. Masa kejayaan Kerajaan Banjar berlangsung sekitar abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Pada tahun 1600 sampai 1700-an. Pada periode ini, Kerajaan Banjar mengalami perkembangan pesat dalam hal antara lain 1. Ekonomi dan perdagangan, 2. Kekuatan militer dan politik, 3. Agama dan budaya. Kejayaan ini mulai memudar pada abad ke-19 akibat perbedaan kekuasaan internal dan campur tangan Belanda. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Kerajaan Banjar. Untuk kehidupan sosial, masyarakat terbagi dalam kelas sosial seperti bangsawan, ulama, pedagang, dan rakyat biasa. Islam menjadi agama utama dan sangat memengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Untuk ekonomi Kerajaan Banjar bertumbuh pada perdagangan hasil bumi seperti lada, rotan, emas, dan kayu. Sungai Barito menjadi jalur utama perdagangan, menjadikan Banjar sebagai pusat niaga penting di Kalimantan. Politik, sistem pemerintahan berbentuk monarki dipimpin oleh seorang sultan. Kekuasaan bersifat turun-temurun. Kerajaan juga menjalin hubungan politik dengan kerajaan lain serta menghadapi pengaruh dan tekanan dari kolonial Belanda. Untuk hal menarik Kerajaan Banjar, yaitu Kerajaan Banjar adalah perpaduan kuat antara budaya lokal dan Islam yang terlihat dalam pemerintahan hukum dan tradisi masyarakat. Selain itu, Banjar juga dikenal karena peran pentingnya dalam penyebaran Islam di Kalimantan dan kedudukannya sebagai pusat perdagangan strategis di wilayah tersebut. Beberapa peninggalan Kerajaan Banjar yang masih dikenal hingga saat ini antara lain: 1. Masjid Sultan Suryansyah. Masjid tertua di Kalimantan Selatan dibangun
pada masa Sultan Sudirman. 2. Istana Banjar, yakni Keraton Martapura, bekas pusat pemerintahan yang mencerminkan arsitektur tradisional Banjar. 3. Naskah, yaitu naskah kuno, termasuk hukum adat dan keagamaan berbahasa Banjar dan Arab Melayu. 4. Tradisi dan budaya Banjar, seperti upacara adat, seni tari, dan antara lain yang masih lestari. Sekian dari